suasana makin memanas. Tak lagi tinggal diam setelah terus-menerus disebutkan, Teresa akhirnya meluncurkan serangan balik yang menggelegar. Merasa nama baiknya dipertaruhkan, Teresa kini angkat bicara dengan nada tinggi untuk membantah tudingan miring yang menyebut dirinya tak mengakui darah dagingnya sendiri. Tidak hanya sekadar membela diri, Teresa bahkan melempar ancaman maut yang siap mengguncang publik. Sebuah janji untuk membongkar tuntas aib masa lalu Dini jika pihak sana terus memancing emosinya. Inilah 5 reaksi keras Resa yang siap mengubah arah perseteruan mereka secara total, versi Cumi Top 5. Kebenaran versi Resa akhirnya terungkap. Di tengah derasnya tudingan miring yang menyudutkan dirinya, Teresa secara mengejutkan memecah keheningan dengan bantahan yang sangat menohok. Sang musisi secara tegas menepis kabar bahwa dirinya tidak mengakui pernikahan apalagi darah dagingnya sendiri. Namun, plot twist yang lebih mengejutkan justru terkuak. Teresa mengklaim bahwa selama ini Dini sendirilah yang meminta agar tidak dilibatkan dalam kehidupannya. Lantas, siapa yang sebenarnya berbicara jujur di balik drama pengakuan anak ini? Inilah pengakuan belak-belakan Resa yang siap memutarbalikkan fakta. Kalau saya pribadi ingin mengklarifikasi dan ingin meluruskan bahwasannya itu memang pernah terjadi. Kalau untuk lebih jelasnya seperti apa untuk perjalanannya mungkin aku nggak bisa menjelaskan di sini ya Kak. Cuman untuk tahun pernikahan bisa saya perkirakan itu di sekitaran tahun 2022 mungkin atau 2021. Sebetulnya soal pernikahan apa enggak itu ada. Coba Le, tunjukkan Le. Ini saya tidak menambahkan dan saya tidak mengurangi. Nanti itu akan saya bahas tersendiri, tetapi jangan sampai isu ini ditarik kepada isu lain yang saya mohon maaf ya kepada kawan-kawan pers juga sekalian, jangan melakukan pembunuhan assassination. Nah, ini. Jadi yang bersangkutan sendiri itu tidak mau melibatkan diri sebetulnya kepada Resa itu untuk menggugah dia bahwa membuka bahwa memang Resa pernah bernikah memang iya. Ya sekitar usia 20 tahun ya, 20 tahun. Perang urat syaraf antara Resa dan Dini kian memanas. Gerah terus dicap sebagai ayah yang tidak bertanggung jawab, Resa akhirnya angkat bicara dan menepis keras tudingan soal dirinya yang tak menastahi sang buah hati. Dengan nada bicara penuh penekanan, Resa menegaskan bahwa selama ini ia telah menunaikan kewajibannya sebagai ayah sesuai dengan batas kemampuannya. Baginya, tudingan Dini bukan hanya menyerang pribadi, tapi juga menutup mata atas upaya yang telah ia lakukan selama ini. Lantas seperti apa pengakuan Dini? Dan apakah pengakuan Resa ini mampu memadamkan api konflik atau justru memicu serangan balik yang lebih besar? Kalau untuk istri sebenarnya konteksnya udah bukan lagi ya karena mantan istri maksud saya. Orang lain. Betul. Jadi sudah jadi orang lain. Kalau untuk anak saya tidak pernah menjawab tidak pernah menafkahi, pernah menafkahi tapi tidak berkelanjutan. Karena begini, Dini ini dulu kan penyanyi dangdut, ya toh. Resa sendiri kan kerja di toko kelontongan. Jadi kalau nafkah Resa sendiri sudah membuktikan bahwa sudah memberikan nafkah sebatas kapasitas kemampuannya dia secara finansial ya, gajinya Resa sendiri kan juga sudah diberikan kok oleh Dini kok. Teresa kini tak lagi sekadar membela diri, melainkan balik menuding Dini tengah bermain api dengan memanfaatkan momentum. Merasa ada yang janggal, Teresa mencurigai kemunculan mendadak Dini ke publik bukanlah sebuah kebetulan, melainkan upaya pansos di tengah panasnya konflik dirinya dengan Denada terkait pengakuan anak. Bagi Resa, kehadiran Dini saat ini tak lebih dari sekadar menunggangi gelombang masalah demi meraih sorotan kamera. Benarkah ini murni perjuangan seorang ibu, ataukah sekedar strategi meraih panggung di tengah kemelut yang sedang membara?
cuma si orang ini mau mencari panggung di sini. Pansos yang memanfaatkan Resa. Yang pertama, kenapa kok itu baru muncul? Ya toh. Ini pertanyaan kalau terkait dengan persoalan nafkah ini kan ya dia sudah menafkahi. Karena sekarang kayaknya itu ibunya itu sebagai penari sebagai penyanyi Banyuwangi itu mungkin agak turun sekarang. Nggak tahu saya motivasinya kenapa kok tiba-tiba muncul. Karena yang minta untuk tidak dilibatkan dan tidak diungkit masalah itu Dini sendiri. Resa kini tak lagi berada dalam posisi bertahan, melainkan meluncurkan gertakan balik yang siap mengguncang pihak lawan. Ya, Tessa secara terang-terangan melayangkan ancaman serius. Jika Dini tetap nekat menyeret masalah ini ke meja hijau, Resa tak akan segan-segan untuk balik merebut hak asuh anak secara total. Baginya, langkah hukum Dini adalah genderang perang yang harus dijawab dengan perlawanan maksimal. Lantas seperti apa ancaman Dini yang menyebut siap menempuh upaya hukum? Dan seperti apa ancaman balik pihak Resa? Berarti Dini juga kemungkinan besar bisa menuntut, bisa mengajukan gugatan juga Bang ya di pengadilan walaupun sudah berpisah dengan Resa, Bang. Oh bisa, bisa mengajukan permohonan penetapan di pengadilan agama bisa. Dia bisa mengajukan gugatan terkait pengakuan anak di pengadilan juga bisa. Asal usul anak juga bisa diajukan permohonannya di pengadilan. Seperti itu. Banyak langkah hukum. Kita menunggu respon dari si Resa ini. Apakah dia tetap tidak mengakui? Apakah dia mengakui? Ya saya berharap dia mengakui karena dia mengalami. Orang yang mengalami itu harus gentle mengakui perbuatannya dia. Dia harus pakai hati nurani untuk melihat perkara ini bahwa itu memang anak saya seperti itu. Pasti kita pengen kan ekspresinya. Mengedepankan estetika. Jelas tadi mendengarkan. Nanti kalau nggak bertanggung jawab silakan aja gugat. Tapi ingat ya, kalau dia mengugat nanti ada lagi yang akan terblow up. Ya, kenapa kok dia pisah? Ya, nanti kalau dia membedah masalah itu, anaknya nanti akan diasuh Resa loh. Karena tindakan unmoral yang dilakukan nanti bisa saya buktikan di kemudian hari. Kalau itu. Nah, kalau si Resa, insya Allah sudah saya didik dengan benar ya, termasuk dengan papanya dan mamanya, dia bertanggung jawab. Nah, kalau soal itu nanti ya kita buktikan di lain hari lah, ya, karena ini kan harus konsultasi di sini. Ada niatan untuk melaporkan ke Bang? Enggak. Berarti tapi akan mengambil hak asuh. Hak asuh ada. Saya ambil nanti hak asuhnya itu. Oke. Karena Resa sayang sekali dengan anaknya. Bahkan nanti kalau dia mau minta pengakuan, kita akan ambil nanti gugatan ya terkait dengan hak asuh anak loh. Biar Resa nanti yang mengasuh. Resa siap kok mengasuh kok. Tapi bukannya kalau untuk hak asuh anak di bawah umur itu diasuh ibu ya Bang? Ya, tapi kan aku ada alasan nanti untuk membatalkan nanti. Kalau aku bisa membuktikan ternyata nanti ada tindakan yang, ya mohon maaf nanti ya, kita buktikan nanti bahwa tindakan contohnya banyak alasan itu di persidangan itu. Apakah moral ibu itu memang cukup untuk membesarkan si anak ini secara psikologis baik apa enggak? Itu nanti kita buktikan. Skenario perang terbuka kini benar-benar pecah. Merasa terus dipojokkan dan nama baiknya diinjak-injak, Tessa akhirnya mengeluarkan kartu as yang mengerikan. Tak lagi bicara soal naskah atau pengakuan, sang musisi kini melontarkan ancaman maut untuk membongkar tuntas aib masa lalu Dini ke hadapan publik jika dirinya terus disudutkan. Bagi Resa, kesabarannya telah mencapai batas akhir dan ia siap meledakkan rahasia yang selama ini tersimpan rapat sebagai balasan atas serangan yang ia terima. Lantas aib apa yang akan dibongkar Resa jika Dini terus menyudutkan dirinya? Dini ini kan menolak untuk Resa ini ketika dia itu mau mengambil anaknya, mengajak main anaknya dan sebagainya, ya. Itu makanya kalau ditaruh ke situ nanti tolong tanyakan juga kepada Dini kenapa Dini itu meninggalkan Resa. Nah, kan ada itu berita-berita viral sebelumnya, ya. Kan ada itu beritanya bahwa dulu itu katanya ada berita-berita terkait dengan pelakor itu. Pelakor atau pembinar Bang? Berebut laki orang atau Nah, itu maksudnya aku. Resa itu mau mengakui itu yang pertama ya,
Reza itu mau menyampaikan soal pernikahan itu, yang pertama itu berdasarkan permintaan Dini yang tidak mau melibatkan Dini. Ya, yang kedua Reza sendiri malu karena sebagai seorang laki-laki yang ditinggal sama istrinya itu kan karena dengan laki-laki yang lain, kan gitu. Itu dasar alasannya. Bang, tapi abang mengetahui nggak bang pernikahan Dini dan Reza ini bang? Tahu. Benarkah di sekitar tahun 2021 bang? Betul, ketika Reza mungkin saat itu umurnya sudah 20 kalau nggak 21 tahun. Oh, berarti bukan 17 tahun bang, seperti yang diberitakan? Bukan. Oke, dan berpisah di tahun 2024 atau 2023? Sekitar rumah tangganya 2-3 tahun bang, menurut statement dari Dini. Kalau saya itu nanti Dini saja, ketika saya lihat di statementnya tadi lupa tadi kira-kira menikahnya kapan. Ya toh? Ya tanyakan yang bersangkutan. Nah, terus kenapa alasannya pisah itu kan? Karena tidak ada ketidakcocokan. Hah? Ketidakcocokan di antara mereka. Ketidakcocokan. Sekarang saya tanya lagi. Tenggang waktu Dini itu menyatakan pisah dengan Reza, ya. Terus berapa lama dia menikah lagi? Hah? Kalau untuk alasan perpisahan sebenarnya mungkin sudah tidak sejalan ya Kak, karena saya juga punya keinginan, dia punya keinginan, mungkin kita sudah tidak sepemikiran, jadi kita memutuskan untuk sendiri-sendiri seperti itu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.